Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Saya Lintang Melani dari Jurusan Psikologi Universitas Binawan. Kami akan menjelaskan hasil tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi kami yang berjudul Tinjauan Psikologis sebagai Akibat Teknologi Internet dalam Proses Pembelajaran Remaja. Dan tema yang kami ambil adalah peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Saya Lintang Melani akan menjelaskan bagian tujuan, dampak negatif, serta hasil penelitian dari beberapa sumber. Lalu selanjutnya akan ada Natasha yang menjelaskan pengertian dari teknologi dan juga pengertian dari pendidikan itu sendiri. Lalu berlanjut pada Fania Putri yang akan menjelaskan sedikit tambahan pengertian serta peran-peran teknologi. Dan dilanjut oleh Nurul yang akan menjelaskan peran selanjutnya serta dampak positif. Terima kasih, selamat mendengarkan. Oke. Pada abad 20 ini, dunia pendidikan pun mulai bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Pentingnya edukasi anak hingga remaja menjadi salah satu faktor teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Teknologi di masa kini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Pengaruhnya sangat berdampak pada perilaku manusia. Pengaruh gadget terhadap psikologi anak mengakibatkan berbagai dampak buruk dan juga membuat perilaku manusia menjadi tidak baik. Lalu apa hubungan antara teknologi dan pendidikan? Pengaruh apa saja yang akan berdampak pada psikologis akibat penggunaan teknologi? Seberapa besar dampak yang sudah mempengaruhi pelajar di Indonesia? Tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk mengetahui pentingnya psikologi dalam aspek pendidikan ditinjau dari keberadaan teknologi di masa kini. Lalu untuk mengetahui dampak-dampak apa saja yang dapat mempengaruhi psikologis pelajar akibat adanya teknologi. Dan juga untuk mengetahui tinjauan-tinjauan data penelitian mengenai pengaruh teknologi terhadap psikologis para pelajar atau remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi dan psikologi pendidikan. Teknologi dapat ditemukan dalam karya Aristoteles dan Plato. Kata teknologi berasal dari kata Yunani yaitu tekni yang berarti seni, keterampilan, licik tangan, dan logia yang tentu saja mengacu pada hukum atau prinsip yang mendasar. Itu semua dikutip berdasarkan Liddell dan Scott pada tahun 1980 pada Kamus Yunani Inggris. Menurut Al-Atas tahun 1984, pendidikan itu ialah umumnya dialihkan bahasanya dengan kata tarbiyah. Padahal ada kata yang lebih representatif yakni ta'dib atau mengandung makna pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia berupa pengetahuan keterampilan, sikap, watak, kepribadian, dan nilai agar menjadi bagian dari dirinya dalam mencapai derajat insan kamil. Apakah kalian tahu apa itu psikologi? Psikologi itu bisa diartikan sebagai the science of human behavior. Perilaku manusia mencakup perilaku yang menampak atau overt behavior. Dan psikologi menurut versi Kalat tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Introduction to Psychology menyatakan bahwa psikologi berfokus pada studi tentang pemikiran dan jiwa atau mind of soul. Psikologi menurut istilah berasal dari kata psyche yang mencakup pengertian spirit atau jiwa atau unsur-unsur spiritual, moral, dan emosi dasar manusia. Selain menurut versi Kalat 2003, ada juga menurut versi Zimmer tahun 2003 yang menyatakan bahwa psikologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang proses mental dan perilaku manusia. Terima kasih kepada Natasha atas penjelasannya. Dan yang terakhir ada psikologi versi Slavin 1994. Slavin mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai studi pembelajaran dan pengarahan. Menurut Slavin, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, dalam keadaan apapun, siswa menjadi fokus utama, sehingga menjadi keharusan guru untuk memahami secara baik kebutuhan karakteristik dan perbedaan individu peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara teknologi dan pendidikan begitu erat, sehingga teknologi juga mempengaruhi psikologis para pelajar yang menggunakannya untuk belajar. Dan tidak sedikit pelajar yang kecanduan akan penggunaan gadget tersebut. Dan selanjutnya, ada peran teknologi dalam bidang pendidikan.
Teknologi informasi dan komunikasi berperan juga sebagai sarana untuk mencari dan mengetahui informasi mengenai materi-materi terbaru yang sudah ada, dikembangkan oleh para ahli. Terutama pada masa pandemi saat ini, teknologi sangatlah berguna. Contohnya untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, melihat keadaan Indonesia saat ini, globalisasi berhasil memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pertemuan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih bersifat fleksibel dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Yang kedua, pendidikan akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi bukan berorientasi pada gedung sekolah. Ketiga, pemanfaatan TIK yang telah menambahkan dalam bidang pendidikan sejak dimasukkannya dalam kurikulum 2024. Dan menurut Christine dan Peter, mengatakan bahwa terdapat 3 pendapatan yang dominan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, ilmu teknologi penerapan pengetahuan, yang ketiga, informasi. Berikut dampak kemajuan teknologi terhadap psikologi dalam dunia pendidikan. Dampak positif. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Contohnya, seperti kemajuan alat komunikasi dan kemajuan alat transportasi yang memudahkan kita. Yang kedua, lebih mudah dan beraktivitas dalam mendorong untuk berpikir lebih maju. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agrarin ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Contohnya, semenjak adanya teknologi, kehidupan manusia lebih gampang berkomunikasi lewat HP. Yang keempat, dibukanya industri dan produksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Contohnya, zaman dahulu alat transportasi hanya menggunakan sepeda. Semenjak zaman semakin canggih, sepeda jarang digunakan oleh masyarakat karena adanya mobil dan motor. Yang kelima, mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya, adanya berjualan secara online. Yang keenam, memberi peluang baru untuk mengatasi kelemahan yang tidak dimiliki oleh siaran radio. Contohnya, siaran radio tidak bisa ditarik ulang, sedangkan siaran teknologi terkini bisa dilakukan persiapan dan berbagai revisi sebelum disiarkan untuk para penonton. Selanjutnya adalah dampak negatif dari teknologi. Yang pertama adalah munculnya plagiarisme, contohnya kutipan-kutipan orang yang ditiru. Yang kedua, munculnya konten dewasa dengan mudah. Bahkan setelah pemerintah memblokir konten dewasa, masih bisa dengan mudah diakses menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang ketiga, kriminalitas bersifat cybercrime meningkat. Contohnya adalah meretas akun milik orang lain. Keempat, berdampak pada pemborosan. Contohnya adalah penggunaan baterai yang berlebihan, penggunaan listrik yang berlebihan, terutama penggunaan uang untuk membeli kuota. Lalu yang kelima adalah mengurangi sumber daya manusia. Sebenarnya ini mencakup seluruhnya, bukan benar-benar fokus pada pelajar. Yang keenam adalah perubahan interaksi sosial. Contohnya, semakin sedikit interaksi terhadap teman maupun keluarga. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial apabila dalam komunikasi hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi. Berikut adalah hasil dari 2 jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah hasil penelitian kuantitatif dari Sigit pada tahun 2018. Hasil penelitiannya mengatakan intensitas remaja perempuan dalam penggunaan Information and Communication Technology atau yang disingkat dengan ICT lebih tinggi, kategorinya hampir selalu, dibandingkan remaja laki-laki yang kategorinya sering. Karena orang tua mempunyai kontribusi yang lebih tinggi pada remaja perempuan daripada remaja laki-laki dalam hal pemecahan masalah, peran, kontrol perilaku, dan fungsi keluarga secara umum. Contohnya,
Remaja perempuan lebih dapat menunjukkan dan memberikan tanggapan dan penghargaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya dibandingkan dengan remaja laki-laki. Dalam penelitiannya memang tidak spesifik menyebutkan bahwa yang diteliti adalah seluruhnya remaja, tetapi mayoritas dari subjek penelitiannya adalah remaja pada usia sekitar 14 tahun. Lalu berikutnya adalah hasil penelitian kualitatif dari Dameria dan Fitria pada tahun 2019. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa kemudahan akses informasi memberikan ruang bagi siswa untuk tidak menghargai keberadaan guru, bahkan menyepelekan kompetisi guru dengan alasan bahwa materi itu dapat kami download. Jadi, tidak harus mendengarkan materi dari guru di kelas. Dan itu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari berbagai kajian atau penelitian yang sebelumnya memperlihatkan jelas bahwa internet memberikan ruang untuk menjadi pergeseran nilai dan norma dalam pembelajaran. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hasil penelitian tersebut adalah hasil penelitian yang buruk serta hasil penelitian yang baik. Sekian dari kami, terima kasih sudah memperhatikan hingga akhir.